Tidak enak mungkin. Hanya dawuh begini, corongan di masjid itu masih hidup. Kan nyambungnya dari sound depan ke corongan yang di masjid itu. Saya dengar dawuhnya beliau. Oh, ada tak anu reja benih manusan saya salah dawuhnya kiai. Akhirnya nyuruh cak imam tanggul. Itu dibawakan tasbih sama kiai. Mam, kebala kajian set wang. Mentoro cak kang ko odi mam. Iki, kebala ya seputangnya mentelo kali gitu. Ini katanya cak imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Arfa Official. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu, yaitu santrinya Mbah Muzaki. Bagi alumni awal 2000-an tentunya sudah paham terhadap salah satu santri ini. Beliaunya sekarang ini yaitu sebagai salah satu di antara supirnya Mbah Muzaki. Supirnya Mbah Muzaki itu banyak. Nah, ini supir yang paling termuda, ibaratnya anak terakhir lah, anak terakhir supir. Langsung saja kita akan menyapa-nyapa. Beliau ini asalnya dari negerinya ya lumayan jauh dari sini, dari selatan sana. Selatan tapi agak ke timur, agak SMS sok masuk, yaitu Mombol Sari, bukan Umbul Sari. Beliau adalah Cak Junedi, atau kalau saya memanggilnya Cak Jun. Langsung saja kita akan menyapa-nyapa dan bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Gus. Begini Cak, awal mulanya yaitu perjalanan Cak Jun itu menjadi santri guru kita, saya gunakan jamin kisah. Itu kejadiannya bagaimana dan gimana Cak? Nah, begini. Awal mula saya itu tahun 99 itu saya belum di sini Gus. Masih mondok di Darussalam. Oh iya, Darussalam. Ya, Kiai Abdul Somad almarhum. Terus saya di sana itu enggak sampai 1 tahun sebenarnya. Awalnya itu pengen sekolah di STM. Tidak sampai 1 tahun itu ya mungkin karena masih muda, masih nakal gitu. Akhirnya saya enggak naik kelas. Cocok belik. Terus. Jadi sama orang tua itu saya diberhentikan, disuruh pulang. Saya pulang akhirnya. Di rumah itu wis ndak usah sekolah wis ngarit ae katanya bapak itu. Bapak disuruh ngarit. Terus ya 1 bulan itu saya ngarit Gus. Ngarit tapi saya ndak bawa pulang rumput waktu itu. Saya ngarit berangkat tidur saya di bawahnya bambu. Akhirnya itu marah bapak saya. Kon dikongkon sekolah ndak gena. Kon ngarit ndak iso katanya. Wis ya apa karepmu saiki? Gitu. Aku pengen sekolah, Pak, gitu. Ku ndak gena maneh buat biaya awak katanya bapak. Ya wis, gak usah sekolah STM wis. Nakal awakmu katanya. Akhirnya sama saudara itu ada namanya Ansori itu sepupu saya. Bapaknya itu ke rumah. Terus waktu bapak saya marah-marah itu bilang pemeduk kena tangan apa Kang gitu. Jadi melek katanya. Nang diri Gebang. Akhirnya berangkat ndak usah survei sudah bapak saya. Langsung berangkat. Iya, mungkin sudah cengel katanya. Akhirnya Mas itu berangkat. Pas waktu itu hari Jumat. Sebelum Jumatan itu sowan ke kiai. Terus setelah itu sowan itu bapak bilang gini. Canggolang ye memuntuk ke wudhu kayak itu. Kayak itu menebi jempuk meler kayak. Iya. Kesan pertama itu pas jenengan sudah dibawa ke Mbah Muzaki ya, iya. Kesan pertama kali bagaimana Mas? Takut saya Kiai dengan wibawanya seperti itu. Waktu itu banyak tamu juga. Terus bapak saya bilang meler gitu. Kan tambah malu saya. Akhirnya apa? Ya akhirnya
Njak lawan sabuk dina tak kira meler aja. Kor pegungku jong. Eki. Terus disuwuk saya sama anu mun jamaah nang bun ada Eki. Saya jamaah tiap jamaah itu di baris terdepan itu. Terus setelah itu agak berapa lama kambuh saya nakal lagi. Jadi mundur. Ini berarti. Tapi Kiai ingat itu nama saya itu. Nah karena mumbul sapersnya Amar Junaidi roh. Udah di mah. Saya di tengah waktu itu. Bah, ban cek ke boleh suruh nih, ya ada ban di tengah. Bener boleh ban di. Dana ke depan saya. Peles saya waktu itu sama Kiai di masjid. Udah jadi guyonannya teman-teman. Terus setelah itu saya sekolah di MAN. Sekolah di MAN itu enggak naik juga saya. Banyak sekolahannya saya. Iya. Banyak alumni sekolahannya. Main PS saya Gus. Ketemu bolos terus. Saya orang tua dipanggil itu. Rencana sudah mau diberhentikan lagi. Suruh pulang ya. Pulang. Habis itu di rumah dihukum. Enggak apa-apa. Beun mun ki terus sekolah tapi syaratnya seperti itu. Tak salah sekolah bukan kayak gitu lagi. Mun ki terus sekolah dapur becek katanya. Waktu itu memang rehab dapur. Iya. Jadi enggak ada tukang, Gus. Saya sendiri. Cuma karena pengennya saya kembali ke sini karena sudah kadung kerasan di sini. Saya sendirian itu. Waktu itu cuma bata gitu sudah selesai. Tukang diberhentikan sama bapak. Disuruh kuliti pakai pasir luluan kasar-kasar itu. Tak apa-apa lah gitu. Akhirnya saya lakukan seminggu. Habis itu saya nagih sama bapak. Pak, wis tak lakoni kabeh. Gitu. Kapan aku balik nang pondok gitu. Yakin awakmu kate mondok? Awak cengel maning. Ndak wis, aku tak sekolah. Sekolah ning ndi? Terserah sampean wis gitu ya. Oh, tidak mensyaratkan lah ibaratnya. Iya. Akhirnya sudah sekolah di sini sudah. Jadi saya sampai lulus sampai lulus aliyah itu sampai kuliah di sini juga. Setelah kuliah itu bingung Gus. Bingung mau kemana. Pikiran saya waktu itu enggak ada yang lain, cuma pengen kerja. Waktu itu kan memang kondisi keluarga sudah enggak seperti dulu lagi. Saya pulang tuh ngenes lihat bapak sudah kecelakaan enggak bisa jalan. Setelah itu kerja saya. Kerja ikut multi level marketing waktu itu. Oh, MLM. Iya. Jualan panci. Ya enggak apa-apa lah ibaratnya. Terus. Wah, itu kan sudah di UKPP saya. Ketemu sama Cak Bay itu, dimarahin saya habis-habisan. Kuliah dur tutulan panci katanya. Akhirnya saya berhenti. Sempat bingung waktu itu. Ikut-ikut temen akhirnya di luar itu ya kerja juga. Terus setelah itu tambah bingung saya di luar. Aku nang kene iki wis suwi. Wis pirang-pirangane tahun. Cuma mosok ngene tok gitu saya. Akhirnya saya keluar dari UKPP. Ikut Cali almarhum. Garuba. Ya, Pasuruan kalau enggak. Iya, kan sudah almarhum. Iya. Pasuruan. Setelah itu iya wis, ayo gitu. Bantu-bantu Garuba. Setelah itu agak lama kan beliau tidak ada umur waktu itu. Oh iya. Akhirnya diganti ke saya. Setelah saya ganti almarhum itu, sudah dari itu sering kepanggil sama Kiai. Awal mulanya gitu. Terus ini lagi Cak. Iya. Kan panjenengan ini dari tahun 90-an, jenengan yang berkeluarga ini dari 2000 2013. Tahun 2013. Oh, selama hampir beberapa tahun, 12 tahun lebih lah, 10 tahun lebih. Tentu kan ada beberapa peristiwa, salah satu yaitu kisah-kisah indahnya sama-sama Mbah Muzaki. Di antaranya salah satunya yang langsung Cak Junaidi mengalami sendiri. Di antaranya apa? Iya. Mungkin kalau saya cerita masalah nyupir, Iya. masalah ketiduran itu sudah biasa. Iya.
saya pernah dari Wonosari, Bondowoso, itu bangun di Maesan saya. Terus? Ya itu kan jalannya belok-belok, enggak lupa. Iya. Ya katanya Mas Amin itu, kedua kalinya apes basikan gitu. Jadi saya enggak tidur waktu itu. Kalau yang paling berkesan itu pas Jumat Manis. Saya kan di sini Karupa. Terus semuanya masalah lampu, sound, genset itu kan ke saya. Menghandle lah ibaratnya. Terus setelah itu pas Jumat Manis itu genset itu malam Kamis kan pasti saya hidupkan untuk anak roan. Itu tidak ada masalah, sampai subuh tidak ada masalah. Terus asar itu saya hidupkan. Di situ mulai ada masalah. Dihidupkan dapat 1 jam mati Gus. Bingung saya. Ada yang laporan ke Kiai. Tidak tahu ini siapa yang laporan itu. Ditelepon sama Kiai. Kok jari ini genset mati le? Nggih Kiai. Iki badhe kula cek gitu. Iya mumpung sik durung akeh jamaah. Kula wis akeh gak enak lek mati. Nggih gitu. Saya cek enggak ada masalah Gus. Wong malam Kemisnya itu enak. Iya. Saya bingung juga, mulai bingung, panik di situ saya. Tapi setelah itu maghrib, sholat maghrib di masjid, saya mandi, mati Gus, mati lagi. Lampu-lampu mati semua. Aduh, kok gini gitu. Perasaan saya sudah tidak enak sudah di situ. Dari kejadian itu berapa tahun itu? Ingat? Itu 2011. 2013. Oh. 2012 akhir. Itu 1 bulan sebelum saya nikah itu. Gitu. Akhirnya? Padahal genset itu masih baru. Servis rutin Gus. Setelah itu, setelah maghrib mati itu, Kiai telepon saya lagi. Nadanya sudah agak tinggi. Jadi mati maneh le. Jawab katanya Kiai. Nggih, gitu saya. Ya apa gak dikontrol mbak awak? Mau jawab panjang saya takut tambah panjang. Nggih, gitu saya. Syuk genggian tok kamu katanya Kiai. Saya enggak lho. Iki wis jamaah wis akeh sing teko iki. Iki duduk perlu ku iki, perlu Nasyadul Qadir iki. Kanjeng Nabi wis rawuh mulai mau. Terus iya. Nggih, gitu saya. Ya wis ndangan didelok. Saya lihat itu ada kotoran sedikit nyumbat waktu itu saluran solar. Heran saya kok enggak tadi malam gitu loh. Malam Kemisnya. Error kan bisa diselesaikan waktu itu. Itu malam Jumatnya, Gus. Jamaah sudah banyak yang datang itu. Iya. Terus setelah itu hidup sebentar. Hidup sampai agak lama, sekitar berapa jam gitu. Sampai pokoknya hadroh main itu mau mulai Ar-Rahman itu mati Gus. Di situ sudah mulai panas sudah. Pak Yai langsung telepon saya. Kurang ajar kon, gitu Kiai ke saya. Gak selamat kon le. Kon iki wis gagalno acarane Syabdul Qadir kon. Gagalno acarane Gusti Kanjeng Nabi kon. Dibendu kon mbek sing kuwasa kon gitu. Akhirnya saya pegang telepon itu. Tangan dua saya ini masih jatuh telepon saking takutnya saya. Wis ndak usah anu kon, aku tak ngongkon wong liya gitu. Kon nek gak iso wis ndang ngomong nang aku. Diam saya ndak jawab, ditutup sama Kiai. Setelah itu agak lama ada lora-lora ke garasi itu tempatnya genset. Tambah takut saya. Waduh, positif dipukul saya. Setelah itu ternyata enggak. Lora itu malah nanya, kenapa kok mati? Enggak tahu juga lah gitu. Setelah itu, ayo wis, aku sing nganu solare, awakmu sing nguripi. Lora Fadil waktu itu. Disedot Gus, selang itu sama beliau disedot naik solarnya, tapi enggak mau hidup.
Akhirnya lama-lama dipompa. Bismillah deh. Baru kan abar ya, Odi marina. Dah gitu. Ratofik juga nungguin. Nggak hidup tetap. Kiai nelpon lagi, tapi nelpon ke Lora Taufik. Bahasanya mungkin, "Dari rumah Jong, mata Odi Jong." "Lep, aja apa-apa ke Abah gitu." "Bukan lah Kak," saya jawab. Dahunya Rafadil. Akhirnya diangkat. Nggak tahu mungkin bahasa saya mungkin di telepon. Lora sambil lihat saya gini. Katanya manting saya. Saya takut sudah. Pasrah saya sudah waktu itu. Akhirnya nggak lama. Iki. Ditutup telepon itu. Ayo Lek, coba boleh Lek. Akhirnya dicoba lagi, hidup. Agak lega saya. Meskipun sudah nggak karu-karuan pikiran saya. Setelah itu pas apa ya? Ibadallah rijalallah gitu di pentas itu. Itu mati lagi, Gus. Keempat kalinya, Gus. Saya sudah pasrah sudah. Tokol terserah saya sudah gitu. Paling parah itu Kiai itu dawuh gini ke saya yang maghrib itu. Kau tak antar ke kabin Bonjong. Tang nak anak tak bawa gintar ke bi. Kurang ajar ban. Setelah itu bingung saya kan. Pas ibadallah itu mati lagi. Tapi Kiai sudah ndak emosi waktu itu di pentas atau mungkin karena banyak jamaah kan. Ndak enak mungkin. Akhirnya dawuh begini. Corongan di masjid itu masih hidup. Kan nyambungnya dari sound depan ke corongan yang di masjid itu. Saya dengar dawuhnya beliau. Oh, ada tak anu reje. Beni manusan saya salah dawuhnya Kiai. Akhirnya nyuruh Cak Imam Tanggul. Itu dibawakan tasbih sama Kiai. Mam, kebala kajian set ruang. Mentoro Cak Kang ko odi Mam. Iki, kebala ya seputangnya mentelo kali gitu. Ini katanya Cak Imam ya. Setelah itu dibawa ke Genset. Permisi kan Cak Imam. Mau lewat. Oh ini Cak Imam gitu. Wah, ini setelah itu cerita yang bagus ini. Iya. Tasbih bisa menghidupkan listrik. Akhirnya Mas. Setelah itu Cak Imam dipukulkan tasbih 3 kali. Itu secara akal sudah tidak bisa, Gus. Dipukulkan 3 kali hidup. Itu secara logika nggak masuk akal. Nggak masuk akal memang. Akhirnya masih hidup ada waktu itu. Hidup sampai doa selesai, mati sudah Genset itu. Mati. Saya sudah capek campur sembarang ya. Besok paginya saya bangun, saya cek itunya. Ternyata alatnya itu kobong di dalam. Jadi kalau hitungan logikanya itu sudah tidak masuk sudah. Alat itu kayak otaknya di komputer kayak CPU-nya itu. Jadi kalau CPU rusak kan tidak bisa hidup. Itu masih bisa hidup sampai doa selesai. Akhirnya itu kabel-kabelnya juga banyak yang kobong itu di dalam genset itu. Setelah sampean ngecek sendiri langsung ya. Oh. Ternyata kena tikus. Banyak yang putus, tapi kok hidup gitu loh. Akhirnya saya matur ke Kiai. Sudah berani ndak berani saya ke sana ke dalam. Itu masih rosak jong. Eki kayak ketonon. Iyalah, meliakin tahunya. Ke Surabaya saya. Ke Surabaya. Iya, waktu itu nikmatnya itu banyak, Gus. Masih dari di ibaratnya diberi jamu lah dengan Kiai lah ibaratnya untuk menyehatkan. Masih dikasih uang. Setiap kali di perjalanan itu pulang pergi ditelepon terus sama Kiai. Jong mun koton dulu ngopi. Serasa diperhatikan sungguh lah sampean ibaratnya. Akhirnya satu hari itu pulang pergi saya langsung dari Surabaya. Pulangnya, Jong, mun cakan jana lapar, acek ngakan nguling. Oh iya, Probolinggo. Warung itu lah.
Kencur dia. Iya. Nah, disuruh malam kencur ibaratnya. Terus habis itu pesennya kan banyak. Engki ya. Memang masih banyak Pak. Sisa 3 juta Pak. Terus nyampe ke sini. Ampun ngoleh bareng ya kali masang gitu. Kak Dito dihitung sama Kiai. Dikasih ke saya 1 juta. Ya akhirnya ya sangat bahagia. Iya. Nikahnya tidak bisa mengekspresikan pada waktu sampai saking mendapat nikmat seperti itu. Iya. Nikahnya saya juga alhamdulillah rawu semua. Iya saya juga tahu tapi agak telat kalau nggak salah pada gitu. Terus ini lagi ya, mungkin ya Jun dari ceritanya jenengan itu yang sekarang yaitu yang terakhir ya Jun ya, pesan-pesan Cak Jun Naiti kepada para imam manaqib, jamaah manaqib, wabil khusus kepada santri Al-Qadiri dan imam manaqib, terutama kepada alumni Al-Qadiri dan santri. Harapan Cak Jun ke depan bagaimana? Begini Gus, untuk para alumni dari yang sepuh-sepuh sampai angkatan saya dengan sekarang ini, mari bantu Kiai. Kiai kan cita-citanya 5.000 santri. Monggo dipondokkan di sini anaknya atau anak saudaranya. Yang penting kita ikut menyenangkan Kiai dengan cita-citanya beliau seperti itu. Ya marilah kita bantu Kiai. Monggo kita jangan lupa dukung Arufa Official dengan cara like, komen, share dan subscribe. Pemaparan beliau itu yang sangat luar biasa. Ada beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan bahwa guru itu bisa menjadikan seseorang muridnya, yaitu orang yang dekat, diridhoi dan mendapatkan akhlak yang budi pekerti, selaras dengan jauhnya Rasulullah. Tentunya banyak, yaitu diantaranya yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kemudian ada salah satu dawuh daripada Imam Syafi'i, fasbir ala muril jafa, sabarlah kamu kalau engkau ketika digodok oleh gurumu, ketika guru mengurka. Karena dengan murkanya guru, kadang marahnya guru itu dalam rangka mendidik, bukan menghardik. Siapa tahu engkau bagi orang yang menyadari mungkin akan mendapatkan nikmat yang besar. Dan tentunya mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.